hadirnya Starlink ya Pak. Tapi sebenarnya bagaimana perkembangan atau persaingan perusahaan ISP sendiri dalam negeri sampai dengan saat ini? Anda melihatnya, silahkan. Jadi kalau boleh dibilang, kita lihat dari data ABGI pun itu banyak ISP-ISP baru di kota-kota kecil ya. Bahkan kalau di Jakarta, saya dengar boleh bilang izinnya udah nggak bisa lagi gitu. Tapi ya mungkin ada baiknya juga memang ya seperti saya bilang pemerataan ya tadi ya. Jadi di kota-kota kecil di mana memang infrastrukturnya masih minim sekali ya. Tetapi kendalanya tetap balik lagi sebetulnya daya beli. Jadi daya beli masyarakat ini di angka berapa? Tapi kalau menurut saya selama ini ya sepertinya semua jalan dengan oke ya, nggak ada ya memang ya kalau memang di daerah kecil ya mungkin daya belinya kecil, marketnya juga kecil ya, jadi balik lagi ke situ sih. Berarti persaingannya semua masih bisa so far sih kayaknya masih ya? kita melihat sih oke ya, ya mungkin ya. Memang daerah situ memang tidak ada kabel, makanya ISP baru dilihat juga kebanyakan banyak pakai wireless ya. Jadi mungkin daerah yang di gunung, dimanapun, di mana jaringan fiber itu tidak visible untuk dibangun karena masalah cost-nya juga cukup tinggi. Nah ini sekarang ada kekhawatiran, kalau tadi Bapak bilang sebenarnya dalam negeri saja sudah banyak persaingannya dapat dikatakan sehat, tetapi memang sudah banyak ISP baru di kota-kota kecil. Nah dengan hadirnya Starlink ini nantinya ke dalam negeri, kira-kira ancaman apa yang mungkin akan menghantui para perusahaan ISP ini nih? Oke, nah kalau kita balik lagi ini kan teknologi ya, namanya satelit itu dia mungkin memang menang itu di pulau kalau menurut saya ya. Jadi kalau memang daerah pulau-pulau kecil atau daerah yang di gunung atau apa itu memang kalau untuk jaringan fiber optik itu secara pembangunan itu cost-nya itu tidak memungkinkan. Nah, tinggal kita lihat kalau memang layanan ini ada dari satelit di harga berapa, apakah masyarakat itu mampu atau enggak. Nah, ini ancamannya karena harganya jauh lebih murah, Pak, yang dikabarkan. Nah, bagaimana ini menyikapinya? Kalau kita belum tahu ya angkanya berapa, jadi saya nggak bisa menyimpulkan. Tapi balik lagi kendalanya kalau untuk satelit itu di pulau itu balik lagi bukan hanya harga, kemudian apakah listrik di situ tersedia baik gitu, karena perangkat satelit juga cukup sensitif ya. Jadi kalau misal listriknya naik turun nanti ya linknya juga mati. Balik lagi sebetulnya listriknya, kemudian orangnya siap atau enggak ya. Banyak kan kendala di situ sih kalau saya lihat. Oke, lantas dengan adanya perusahaan baru yang akan masuk ke dalam negeri, apakah bisa sendiri menyiapi strategi khusus? Ya kalau kebetulan kalau Bisnet itu kebanyakan tidak bermain di satelit, kita nggak punya kapasitas satelit. Kedua kita bermain di kota masih kota lah ya, level kota. Karena layanan kita yang paling murah itu sekarang harganya di 250.000 per bulan untuk di satu kota ya. Kalau satelit kayaknya kalau di angka 250 kayaknya belum ada deh layanan satelit yang di harga segitu gitu. Ya maksud saya ya tinggal mereka bermain di harga berapa aja sih, balik lagi. Tapi kalau berbicara tentang harga sebenarnya internet di Indonesia hitungannya ini mahal apa murah kalau compare dengan negara lain, Mas? Relatif murah ya boleh dibilang. Kalau kita lihat dengan seperti di Jepang atau Singapura itu average internet itu kan per rumah itu di angka $50 ya, kurang lebih di 700.000 ya. Sedangkan kita udah di 200.000-an. Mungkin kalau kita dengan India mungkin imbang lah ya. Tetapi kalau kita bicara negara berkembang mungkin kayak yang lain itu roughly di angka $50 per bulan sih. Jadi dengan adanya persaingan ISP dalam negeri masih hitungannya sehat, lalu hadirnya Starlink ini juga memang belum bisa kita baca ya bagaimana pergerakannya, marketnya. Siapa penggunanya, kecuali memang mungkin dari program-program pemerintah yang memang ada pemerintah kan ada bikin program untuk desa-desa tertinggal. Mungkin kalau pemerintah yang bayar lain cerita lagi gitu ya. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke masyarakat, masyarakat umum itu ya boleh dibilang internet satelit di harga 250.000 per rumah itu untuk satelit belum ada yang bisa seperti ini. Berbicara tentang pemerintah tadi Pak, saya jadi teringat tentang adanya wacana pemerintah ingin network sharing. Nah saya ingin tahu Pak pandangan Bapak terkait hal ini. Ya itu kan kalau network sharing itu kan pembagian infrastruktur bareng-bareng lah ya. Tinggal masalahnya ya tinggal keterbukaan masing-masing provider aja boleh dibilang mereka mau bikin open network dengan polisi yang sama atau tidak gitu. Karena kapasitasnya ada atau tidak tinggal itu aja sih. Oke.